penerapan hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Rantau Pulau 2. Bersama saya Angel dan ada Rizka dan Penny. Terima kasih sudah hadir. Kita sudah melakukan wawancara dengan narasumber dan hari ini kita akan membahas hasilnya. Langsung saja ya kita mulai. Yang pertama, menurut narasumber apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penerapan prinsip HAM dalam pelayanan kesehatan? Kalau menurut narasumber yang kami wawancari yaitu seorang dokter. Nah, dokter tersebut memahami bahwa pelayanan kesehatan adalah hak asasi yang wajib dipenuhi. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan yang layak, perlakuan baik, dan dihargai martabatnya. Jadi tenaga kesehatan itu memandang pasien bukan sebagai objek, melainkan sebagai individu yang punya hak dan juga kewajiban. Oke, jadi sangat berbasis kemanusiaan. Lalu hak apa saja yang paling penting didapatkan oleh pasien? Jadi ada beberapa poin utama ya. Yang pertama itu pasien berhak dapat mendapatkan pelayanan yang optimal dari tenaga kesehatan. Lalu yang kedua, informasi yang diberikan kepada pasien itu sudah pasti harus jelas tentang kesehatan pasien itu tersendiri. Lalu pasien juga mempunyai hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis yang akan diberikan. Juga kami sangat ingin menjaga privasi pasien. Jadi privasi pasien itu tetap harus dijaga dan tentunya pelayanan yang diberikan harus bebas dari diskriminasi. Ya, itu poin penting semua ya. Nah, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan prinsip ini? Jadi tantangan utamanya itu adalah bias pribadi. Jadi setiap orang pasti memiliki yang namanya bias. Nah, bias itu memiliki arti kecenderungan atau prasangka yang mempengaruhi penilaian seseorang ataupun keputusan dari kesehatan seseorang. Nah, puskesmas tersebut memiliki pasien yang memiliki perbedaan agama, budaya ataupun latar belakangnya masing-masing. Dan perbedaan itu sendiri itu mempengaruhi cara memberikan pelayanan. Nah, kalau tidak dikontrol, hal ini bisa menimbulkan diskriminasi. Jadi faktor internal tenaga kesehatan sangat berpengaruh ya. Lalu apa saja tantangan lain yang dihadapi saya? Untuk tantangannya juga ada di aspek yang pertama dari tenaga kesehatan sendiri itu kami sering merasa kelelahan dan beban kerja yang tinggi. Kemudian ada dari sistem, fasilitas dan alat-alat yang masih cukup terbatas apalagi dalam lingkungan yang terpelosok atau terpencil. Terus ada SOP yang sebenarnya belum maksimal untuk dilaksanakan. Lalu ada dari pasien tersendiri itu pasien itu kadang kurang terbuka menyampaikan kondisi kesehatannya sehingga kami juga jadi susah untuk menetapkan diagnosis yang benar. Cukup kompleks ya. Apakah keterbatasan fasilitas atau tenaga medis ini benar-benar mempengaruhi pelayanan? Pastinya sangat mempengaruhi karena di daerah dengan fasilitas terbatas pelayanan bisa berjalan dengan tidak maksimal gitu. Penyebabnya karena kurangnya tenaga medis, keberadaan biaya dan akses ke fasilitas lengkap yang sulit. Jadi apa yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan itu? Nah, untuk mengatasi segala keterbatasan itu kami punya beberapa cara. Yang pertama, tenaga kesehatan melakukan berbagai upaya, yaitu pelimpahan wewenang, lalu sistem komunikasi on call dan peningkatan kompetensi dari kami sendiri, juga regenerasi tenaga medis. Bagus ya, jadi ada solusi dari internalnya. Menjadi tenaga kesehatan pasti berat ya. Apakah tekanan kerja bisa mempengaruhi pelayanan? Tentu saja ya, itu sangat mempengaruhi ketika tenaga kesehatan harus bekerja dan harus tetap sedia di tempat tersebut, itu pasti sangat mempengaruhi memberikan tekanan juga bagi tenaga kesehatan sendiri. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan burnout yang dialami oleh tenaga kesehatan, sehingga tenaga kesehatan harus memiliki hal-hal yang dapat membuat mereka itu tetap dalam keadaan sehat. Mereka harus tetap menjaga kesehatan fisik dan mental mereka dan istirahat yang cukup serta memiliki hubungan sosial. Kalau begitu, bagaimana cara mereka mengatasi tekanan tersebut agar tetap profesional? Solusinya tentu memerlukan peran dari banyak pihak ya. Dan pemerintah sendiri itu harus ada perbaikan untuk fasilitas dan pemerataan tenaga kerja agar beban kerja dari kami sebagai tenaga kesehatan itu tidak terlalu banyak. Selanjutnya ada sektor swasta yang juga ambil alih untuk dapat membantu menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh fasilitas kesehatan di tempat kerja khususnya. Terakhir, bagaimana penilaian keseluruhan mengenai penerapan hak asasi manusia di sana untuk saat ini? Untuk saat ini secara umum itu sudah cukup baik. Namun yang kami harapkan terus ada yang namanya peningkatan setiap kedepannya gitu. Kedepannya tetap harus adanya peningkatan sehingga pelayanannya itu dapat lebih merata dan juga optimal. Maka dari itu butuh usaha terus menerus dari semua pihak, baik itu dari pemerintah sendiri, baik itu dari tenaga kesehatan sendiri ataupun dari masyarakat juga, agar pelayanan kesehatan itu bisa lebih adil, menjadi adil dan berorientasi pada kemanusiaan. Wah, diskusi yang sangat membuka wawasan ya. Terima kasih banyak Rizka dan Femi sudah berbagi informasinya bersama kita. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk pendengar